kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Kebaikan-Mu yang luar biasa, yang tidak pernah habis-habisnya, baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami dulu dia mendengarkan suara hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Ketika firman tertaburkan, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Ada kesembuhan terjadi, ada pertobatan terjadi ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini saya bersyukur dan berterima kasih terutama kepada Tuhan Yesus. Saya bisa hadir di tempat ini dan juga kepada Bapak Gembala dan juga kepada dekat saya Bapak Pendeta Yonatan, sehingga saya bisa hadir di tempat ini di GBI Rock ya. Ya alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada pepatah mengatakan, maka tak kenal tak sayang, maka tak kenal tak cinta. Betul? Alangkah baiknya saya perkenalkan nama saya dulu ya. Nama saya, ini nama yang dari mana dulu nih? Nah, karena nama saya panjang kayak kereta saudara ya. Dulu waktu saya berada di Sungai Ciliwung ya, itu saya masih pakai nama Muhammad Yasin. Itu waktu saya masih ada di Sungai Ciliwung. Namun ketika saya kenal Sang Juru Selamat Yesus Kristus, nama saya dibaptis jadi Yosua. Ya. Jadinya nama saya bisa dipanggil Ustadz. Alhamdulillah. Karena juga saya sering khotbah di masjid-masjid sampai sekarang masih. Ya, bahkan kalau ada tahlilan saya juga diundang tahlilan, padahal pendeta. Ya, makanya double berkatnya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya berasal dari suku Sunda, daerah Bogor, itu kota kelahiran saya. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga Muslim. Dari usia 6 tahun saya sudah masuk madrasah ibtidaiyah. Kenapa? Karena keluarga saya seorang tokoh agama Islam yang disebut Ustadz. Ayah saya seorang tokoh, seorang pimpinan pondok pesantren Hidayatul Atfal Kampung Kelapa, Citayam, Bogor. Saya termasuk anak satu-satunya dari istri nomor 5. Haleluya. Kenapa? Karena kalau masih satu belum sunah Rasul katanya. Makanya ayah saya itu punya istri 5. 5-5-nya tinggal di dalam satu pondok pesantren. Makanya kalau ayah saya pulang ngajar ngaji, terserah dia masuk kamar yang mana. Ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dari madrasah ibtidaiyah saya masuk lagi sanawiyah. Sanawiyah itu sederajat dengan SMP. Sanawiyah tamat saya masuk lagi aliyah, sederajat dengan SMA. Bahkan saya pernah mondok di pesantren yang namanya Al-Fiqoriyah Cirebon. Di situ saya belajar pemahaman tentang agama Islam, pemahaman tentang Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya nggak terpikir menjadi orang Kristen. Nggak ada niat tujuan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Karena pada tahun 1999 saya ditanamkan kekerasan yang luar biasa oleh guru ngaji saya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya katakan saya nggak ada niat untuk menjadi orang Kristen. Karena saya sudah ditanamkan oleh keluarga saya Islam yang luar biasa.
Bahkan sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Puasa di bulan Ramadan nggak pernah ketinggalan. Sholat yang wajib, yang sunnah nggak pernah ketinggalan. Saya lakukan. Dan tujuan saya hanya satu-satu, mengislamkan pendeta, mengislamkan orang-orang Kristen. Tahun 1999 saudara. Saya cari pendeta. Saya bilang sama pendeta, saya datang, assalamualaikum. Pendeta ada, ya silakan masuk katanya. Ada apa, Pak? Saya berkata sama Bapak, agama yang paling sempurna hanya satu, Islam, saya bilang. Di luar Islam nggak ada yang sempurna, saya bilang. Inna dinna indallahi Islam. Agama yang paling sempurna Islam, saudara. Bahkan maka saudara, orang Islam itu taat dalam beribadah, betul nggak? Saya punya mertua, bahkan saudara, jam 4 udah bangun. As-salatu khairum minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur. Kalau kita nggak baik tidur bersaat teduh ya. Saya punya mertua muslim, saudara. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, nggak ada loh saya niat jadi pendeta. Amin amin jadi pendeta, betul. Tapi apa yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. La haula wala quwwata illa billah. Pada apa semua ya? Jangan-jangan pada belajar kali ya? Malah bisa jemaat sama saya, Pak. Bapak ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya katakan saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, itu karena kasih karunia Tuhan. Karena saya benci, saya bakar gereja, saudara. Kenapa saya bakar gereja? Ketika saya bakar gereja, saya ingin supaya apa? Ada orang yang bisa masuk Islam. Itu tujuan saya membakar gereja. Ya. Tujuan saya itu bakar gereja supaya ada apa? Orang-orang Kristen jadi Muslim. Tujuan saya itu dia mengislamkan beberapa orang-orang. Bayangin, 3 buah gereja yang saya bakar. Yang pertama gereja yang ada di Bojonggede, saudara, yang ada di Senayan, bahkan yang ada di GPIB Kampung Lio Depok. Saudara kalau bisa lihat itu di YouTube-nya itu ada tahun 1999 pembakaran gereja GP Kampung Lio Depok. Itu terdaftar pembakaran gereja GP Kampung Lio Depok, ternama Ustadz. Ya Ustadznya nggak disebutin, saudara. Seorang Ustadz tokoh Citayam itu saya bakar, saudara. Bayangin, saudara. Kenapa saya bangga bakar gereja? Bangga. Nah, ketika gereja saya bakar, saudara, saya survei gereja satu persatu. Nah, ketika saya survei gereja yang saya bakar, itu orang Kristen pada nyanyi-nyanyi, saudara. Saya berpikir orang Kristen mah pada edan kali ya. Kok gereja dibakar mereka pada nyanyi-nyanyi. Ternyata di balik pujian itu ada kuasa yang luar biasa. Mungkin orang Kristen berdoa, Tuhan, Kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa saudara. Yang dulu babi haram, sekarang alhamdulillah halal, saudara. Makanya saya bersyukur, saudara. Dulu kalau lihat anjing takut dijilat sama anjing haram. Sekarang sebelum anjing saya duluan jilat dia, saudara. Tapi yang udah matang, yang masih hidup nggak berani jilatnya. Nah, kalian bersyukur jadi pendeta, betul kan? Semuanya halal, haleluya, amin. Ya. Dulu maaf kata bertahun-tahun diharamkan makan B2. Dokter bilang, Pak Pendeta jangan lagi makan B2. Aduh dok, saya bilang, bertahun-tahun saya diharamkan makan B2, sekarang diharamkan lagi. Saya bilang, Masya Allah, untung aja mereka diharamkan makan B2. Coba kalau dihalalkan kita kebagian, betul kan? Bapak ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya bertobat karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ketika saya habis bakar gereja, Tuhan jamah pribadi saya. Melalui apa Tuhan jamah pribadi saya? Melalui mimpi yang saya alami, saudara. Ketika saya habis sholat isya kan 4 rakaat ya.
jam 7 malam saya sholat. Allahu Akbar. Saya baca surah Al-Fatihah 7 ayat, langsung surah apa? Karena kalau dalam sholat, ya, sholat pertama itu yang dibaca surah Al-Fatihah, yang lainnya terserah. Saya baca ayat surah Al-Fatihah, habis itu langsung kan 4 rakaat sholat isya. Udah, langsung saya doa. Biasanya kalau saya tidur itu tengah malam. Pada saat itu kondisi saya lagi gak enak badan, saya bilang sama santri saya, jangan ganggu Ustadz mau tidur. Baik Pak Ustadz. Dulu waktu saya jadi Ustadz, maaf kata saudara, kemana-mana tuh saya pakai minyak wangi tangan saya. Kenapa? Karena santri kalau cium tangan bolak-balik, wah, pada bolak-balik cium tangan. Sekarang jadi pendeta gak ada cium tangan bolak-balik. Dulu jadi Ustadz, wah, pakai minyak wangi saudara. Bahkan bekas minumnya aja saudara, itu jadi rebutan tuh. Sekarang bekas minum saya dibuang. Dulu bekas minum saya jadi rebutan santri saudara. Jadi Pak, saya tidur, dan ketika saya tidur saudara, Tuhan kasih mimpi kepada saya. Apa mimpinya? Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan saya dengar suara yang sangat lembut yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya terbangun dalam tidur saya. Ketika saya terbangun, tubuh saya penuh dengan keringat. Saya masuk kamar mandi, saya sholat tengah malam. Allahu Akbar. Habis sholat tengah malam, saya tidur. Pas jam 4 saya bangun sholat subuh, mau jadi imam. Ayat yang saya mimpikan ini terngiang-ngiang atau terngiang-ngiang. Selalu terus teringat ayat itu. Sampai saya ngajar ngaji, teringat salah ngajar ngajinya. Dan saya bertanya kepada paman saya seorang kiai, saya bilang, Mang, Abi mau tanya ke Mama, tanya naon atau Yasin. Begini Mang, saya pernah dikasih mimpi. Dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya dengan suara yang sangat lembut yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa artinya ini Mang? Terus Mama saya bilang, Yasin, coba buka Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, 30 juz. Saya nggak temukan ayat itu. Saya bilang, Mang, saya sudah buka Al-Quran, gak ada ayat itu di Al-Quran. Cobalah kamu pergi ke guru ngaji kamu. Saya pergi ke guru ngaji saya, Mang kata, dulu waktu saya jadi ustadz, ini saya pakai jenggot di sini saudara. Kenapa saya pakai jenggot? Itu sunnah. Kenapa? Satu jenggot itu satu malaikat saudara. Makanya banyak jenggot banyak malaikat. Dan mau kemana-mana pakai serempet, pakai sarung, dan karena ngegantung begini saudara. Itu dulu waktu saya jadi ustaz. Apa? Saya disarankan pergi ke guru ngaji saya pergi. Nah, saya tanya kepada guru ngaji saya, Abah, saya pernah dikasih mimpi. Dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan saya dengar suara yang sangat lembut yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Guru ngaji saya berkata, Yasin, ini mah mimpi dari setan katanya. Sekarang kamu ke pasar lah beli kembang 7 rupa. Ya, saya ke pasar lah beli kembang 7 rupa. Zaman dulu mana zaman handphone, zaman pager, kau pager ya? Yang cuma pesan doang kan? Ya, saya ke pasar lah naik sepeda ontel, ya, ke pasar. Nah tiba-tiba pager saya berbunyi. Wah, pesen. Saya buka, Yasin jangan lupa beli minyak nyong-nyong 3 botol. Dan saya pikir minyak nyong-nyong kan minyaknya orang mati. Ya sudahlah saya beli. Sudah. Saya pulang dari pasar, apa? Ini kembangnya dan ini minyak nyong-nyongnya. Yasin ulah kemana-mana, nanti Abah panggil sebentar. Nah guru ngaji saya itu kasih mantra-mantra di bak mandi. Yasin kadil, ayat naon atuh Abah? Mandi di bak mandi yang ada kembangnya. Saya mandi, itu minyak nyong-nyong disiram ke tubuh saya. Saya pikir matinya pulau udah ngerasain saudara. Dan apa? Calik-calik katanya, pulang. Nah,
Guru ngaji saya bilang insya Allah tidak akan dihantui lagi dan hilang daripada bayang-bayangmu hilang katanya. Pulang kali-kali. Nah, ketika saya melangkah dari rumah guru ngaji saya bukannya malah hilang malah menjadi jadi. Bilang abah kumaha atuh abah? Kok ini kok bukannya malah hilang malah menjadi jadi abah kumaha abah? Guru ngaji saya berkata Yasin, apa juga nggak tahu setan mana yang nempel ke kamu katanya. Udahlah sekarang gini aja sholat istikharah, sholat minta petunjuk ke kajian Gusti Allah beda dengan sholat tahajud ya. Sebab apa? Yang namanya sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak masalah. Beda dengan sholat yang 5 waktu. 5 waktu itu wajib hukumnya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sama halnya dengan puasa di bulan Ramadan, hukumnya wajib bagi yang mampu. Hukumnya wajib di Ramadan puasa. Dan apa? Saya sholat istikharah jam 2 malam saya bangun, Allahu Akbar. Habis sholat istikharah saya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, tunjukkan mimpi ini buat saya. Arti mimpi ini ya Allah. Habis sholat istikharah saya tidur, Tuhan kasih mimpi yang kedua sama saya. Apa mimpi yang kedua? Di dalam mimpi yang kedua saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, bercahaya, berjubah putih, sambil bawa domba dan tongkat. Dengan suara yang sangat lembut dia berkata, hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Dan dari apa? Saya terbangun dalam tidur, saya merenungkan, ya Allah, kok dalam bulan-bulan ini kok saya mimpi yang aneh-aneh. Yang satu aja belum kejawab, ini kok udah ada lagi, saya bilang. Dan ada apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Mimpi ini terjawab nyata dua-duanya oleh saya ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Saya pakai baju gomis atau baju gomis ya? Baju yang langsung kayak Habib Rizik. Dan di sini pakai udeng-udeng. Saya bilang sama santri, saya antar ustaz untuk ceramah. Baik Pak Ustaz. Nah, dalam perjalanan saudara, saya ingin menyampaikan ceramah agama Islam itu pada saat itu di daerah Rawadenok, Jembatan Serong. Itu daerah dulu masih daerahnya daerah hutan. Akhirnya saya kesana untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Hampir sampai saudara, tempat yang saya tuju tiba-tiba maaf kata, saya pengen buang hajat. Saya bilang sama santri, saya berhenti ini mobil sebentar, cari rumah penduduk ini yang ada WC. Baik Pak Ustaz. Ternyata di rumah penduduk itu nggak ada WC, yang ada jamban. Santri saya lapor, Pak Ustaz, tentang ayah WC yang ada jamban. Saya bilang, Masya Allah, kalau saya buang hajat di jamban, kan saya pakai baju gomis dibuka kayak Tarzan namanya. Masa Tarzan pakai oleh gudang, saya bilang. Saya mesti cari WC, saya bilang. Karena saya turun dari baju saya, ada rumah nubager, rumah mewah. Dilewatin sama santri saya tanya, sini kak dia, ayat naon pas sini kak dia, ayat naon Pak Ustaz, itu ada rumah nubager masa kamu lewatin? Tadi nggak ada Pak Ustaz, antar Ustaz. Sampai di rumah yang mewah, saya ngucapin kalimat Assalamualaikum, yang punya rumah nggak jawab saudara. 3 kali saya ngucapin Assalamualaikum nggak dijawab. Ini udah mulus saya kedor pintu rumah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tiba-tiba yang punya rumah keluar. Ada apa Pak? Gedor-gedor rumah saya kan ada belnya, tinggal pencet. Ya saya mana tahu ada belnya, saya bilang. Nah tutup poin aja lah Bu, izinkan saya numpang buang hajat. Kalau ibu ada WC, oh ada Pak, masuk aja Pak. Saya pengen buka sepatu, maaf Pak jangan buka sepatu, rumah saya bukannya masjid. Langsung ditunjukkan kamar mandinya. Saya buang hajat besar. Saya pengen pamit kepada yang punya rumah. Ada pembantu lagi ngepel. Saya tanya, mana ibu yang tadi? Ibu ada ruangan tengah Pak, Bapak masuk aja nggak apa-apa. Enggak, saya pengen ngucapin terima kasih. Saya masuk ke ruangan tengah, saudara saya kaget luar biasa. Kagetnya luar biasa. Kenapa? Saya melihat gambar yang sedang bawa domba dan tongkat. Saya bilang, Bu, sebelum saya pamit saya mau tanya, ini gambar siapa? Ini foto siapa yang sedang bawa domba dan tongkat? Apa ini saudara ibu? Apa? Ini bukan saudara saya, tapi ini melebihi daripada saudara saya. Siapa? Ini Tuhan saya, Tuhan Yesus, Masya Allah. Ibu Kristen,
Iya Pak, memang kenapa? Kalau toh ibu Kristen saya nggak jadi buang aja saya bilang. Langsung ibu itu ngantar saya, Pak, Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak. Lah pakai apanya Tuhan, saya bilang. Langsung saya pulang, saya kontak Pak Anton Medan. Saat itu kan dia belum mau, sekarang udah meninggal. Tahu Pak Anton Medan ya? Saya pejar Pak Anton, dulu saya punya handphone Motorola. Jadi kalau nyambit anjing, benjol itu anjing saudara. Bilang Pak Anton, saya nggak jadi ceramah, saya bilang. Loh kenapa saya mau pulang? Dalam perjalanan saya berpikir, ya Allah, jangan kau jadikan saya orang Kristen, amin amin. Ya Allah, saya jadi orang Kristen, saya bilang. Saya nggak mau jadi Kristen, ya Allah. Dan apa? Sampai di rumah saya sholat. Dan apa? Menjelang 1 bulan kemudian saya ada kerinduan ke gereja, saudara. Habis sholat subuh masih pakai sarung, ada kerinduan ke gereja, Hasan bingung saudara. Jadi apa? Saya ke gereja ngumpet-ngumpet, saya cari gereja yang pertama saya datangi, gereja yang saya bakar saudara. Bayangin, apa? Saya duduk di belakang. Ketika saya duduk di belakang ada lagu mengatakan begini, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bayi suci. Itu saya merinding saudara. Saya merinding di belakang, saya korin tasbih, jangan kerja bilang setan kali. Allah Akbar, subhanallah, subhanallah. Saya di belakang pegang tasbih, subhanallah, Allah Akbar. Nah, selesai lagu itu dinyanyikan, pendeta naik ke atas mimbar. Pendeta berkata, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Apa yang dibuka? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lah saya kaget, Masya Allah. Ini pendeta gak salah baca Alkitab, saya bilang. Kenapa? Alkitab yang dibaca pendeta ayatnya sama dengan mimpi yang saya alami. Yang saya cari-cari dalam Quran gak ada. Saya pendeta khotbah, pendeta berkata, saya mengundang saudara yang pertama kali hadir ke gereja maju ke depan. Lalu ada ibu, ayo Pak, maju Pak, maju Pak. Saya suruh maju pakai sarung, pakai peci, saya maju saudara. Saya maju ke depan gini, pendeta bilang, Anda berlutut. Kurang ajar ini. Tahu-tahu jadi ustaz nggak pernah suruh berlutut, Anda berlutut katanya. Saya berlutut saudara, ketika itu saya kan berlutut begini, jangan begitu katanya, diajar berlutut. Nah itu pendeta turun ke mimbar, dia bilang gini, mari sama-sama kita berdoa dan tumpang tangan buat anak Tuhan yang pertama kali datang. Saya tumpangin tangan seperti gini loh, apa-apaan saya tumpangin tangan. Dan apa? Pendeta nyanyi saudara, mari angkat pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Itu saya menangis saudara. Ini lagu pertama saya kenal Tuhan saudara. Makanya sampai saat ini kalau saya dengar lagu itu saya masih menangis itu. Kenapa? Karena ini lagu pertama saya kenal Yesus saudara. Saya dinyanyikan lagu itu, saya teringat membakar gereja. Saya teringat ingin mengislamkan pendeta. Saya teringat ingin mengislamkan anak-anak Tuhan. Terus lagu itu dialogkan mengalir. Ada kuasa Yesus yang luar biasa. Saya merinding luar biasa saudara. Saya dibayang-bayang kejahatan saya. Saya didoakan, pendeta peluk saya. Terima kasih ya Tuhan memberkati kamu, Tuhan pakai kamu. Berapa kali kalimat Tuhan pakai? 2 kali. Ada oma-oma ya salaman, bukan oma-oma, saya agak tua gitu ya, salaman. Tuhan berkati kamu, Tuhan pakai kamu. Berapa? 3 kali. Pendeta bilang, Anda jangan kemana-mana ya. Saya deg-degan di zamannya, pendeta tahu saya bakal gereja. Kenapa? Ini nggak ada pintu keluar, yang ada cuma sono doang. Saya mau keluar gimana? Betul kan? Aduh, deg-degan nih, jangan dia tahu saya bakal gereja. Udahlah, di depan langsung Allahu Akbar, subhanallah. Dan apa saudara? Saya pendeta salaman, langsung dia menghampiri saya kembali. Adik dari mana? Saya bilang saya Ustadz Muhammad Yasin. Dia tahu kalau Ustadz Muhammad Yasin yang bakar 3 buah gereja, yang gak gampang ditangkap, tapi sekarang ditangkap sama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ditangkap Tuhan Yesus sudah. Dan apa? Pendeta bilang, terima kasih sudah datang ke rumah Tuhan. Saya ada sedikit berkat buat kamu. Saya pikir kok orang Kristen baik amat ya, baru datang ke gereja aja sudah dikasih berkat. Itu betul. Pendeta masuk
ke ruangan apa saya nggak tahu lah, atau kamar. Dia keluar lagi, dia bawa kantong plastik. Dek, jangan tersinggung ya, saya ada tanah panjang buat kamu. Nanti kalau kamu ada kerja ke gereja jangan pakai sarung, kan? Pakai tanah panjang. Bilang masih kurang ajar ini pendeta, saya bilang. Saya pulang. Yang namanya guru agama Islam itu najis nginjak gereja. Langsung saya sholat tobatan nasuha, ya Allah, saya nggak mau lagi nginjak gereja, amit-amit, ya Allah, saya bilang. Saya cuci kaki setanah 7 kali, air 7 kali, sabun 7 kali, saudara. Saya bilang, ya Allah, saya nggak mau ke gereja. Tapi apa yang terjadi selama 1 bulan penuh saya datang ke gereja. Bayangin, saudara. Ada pepatah mengatakan walaupun bangkai disembunyikan di mana, pasti baunya akan kecium. Kenapa? Saya ketahuan ketika saya datang ke gereja ngumpet-ngumpet. Dulu waktu saya dikasih Alkitab, saudara, maaf kata, saya baca Alkitab itu saya matiin lampu di kamar, saya baca pakai senter. Jadi kalau diketok-ketok kamar, langsung saya sembunyikan Alkitab di bawah bantal. Karena ketahuan sama keluarga saya, sama santri saya yang melihat saya ke gereja, dia lapor, Ustaz, saya lihat Ustaz Muhammad Yasin tadi ke gereja. Dia lapor, saya pulang dari gereja, ngucapin Assalamualaikum. Dari mana kamu, Yasin? Sini kamu. Ada apa, Paman? Sini. Dari mana kamu? Jujur. Dari gereja. Ngapain kamu ke gereja? Paman, ketika saya tanya kepada Paman tentang mimpi yang saya alami, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak mulai aku. Paman bilang sudah di Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, 30 juz, saya nggak temukan ayat itu, Paman. Namun saya punya hati kerinduan ke gereja. Jawabannya ada di Alkitab Injil, Paman. Terus mau apa? Saya akan putuskan menjadi orang Kristen. Ketika saya ngomong begitu, saudara, Paman kelepok, masuk kamu kamar mandi. Saya dimasukkan di kamar mandi, saudara. Maaf kata, pesantren saya itu kamar mandinya berdekatan dengan makam. Emang sengaja supaya banyak santri-santri pada berani tes mental. Maka kamar mandinya dekat makam umum, saudara. Saya dikuncikan di situ. Bayangin, dari jam 7 malam sampai tengah malam, lampu dimatiin dari luar. Santri saya bilang, mama saya bilang, jangan ada yang bukain. Dalam keadaan yang lapar yang luar biasa perut saya, semua saya bilang gini, Tuhan yang orang Kristen, tolong saya. Saya bilang, saya lapar, saya bilang. Saya lapar. Kalau haus mungkin saya bisa minum air keran, saya bilang. Saya lapar. Tiba-tiba santri saya ngetok-ngetok kamar mandi. Ustaz, masih hidup? Kurang ajar, saya bilang. Bilang, ya masih, saya bilang. Ustaz, kenapa? Ada makanan buat Pak Ustaz? Oh iya. Saya makan. Cepetan Pak Ustaz, piring bawa keluar ya. Bayangin, Tuhan tolong santri saya ngasih makan di kamar mandi. Ustaz, maaf saya nggak bisa kasih minum. Saya bilang, ada air minum di situ, saya bilang. Kenapa? Besok paginya habis sholat subuh saya disidang. Yasin, apa betul kamu ke gereja? Iya. Ucapkan kalimat 2 kalimat syahadat. Disuruh ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat, saya nggak bisa. Yang keluar Yesus tolong saya. Dan dari ditampar kuasa. Dan terjadilah penyiksaan yang luar biasa. Tangan saya diikat seperti ini dan diikat tadi dicambuk. Bekas cambukan. Dan ini gigi palsu. Saya dikucilkan, diusir oleh keluarga saya. Mulai hari ini, kamu pergi dari rumah ini. Jangan ada yang kamu bawa, kecuali kamu kembali lagi. Harta pondok pesantren ini punya kamu. Apa sih bilang, Paman? Gak ada artinya harta buat saya. Saya sudah menemukan keselamatan. Keluar kamu. Saya sempat menjadi seorang gelandangan. Tidur dari emperan ke emperan, dari toko ke toko, itu saya alami, sudah. Saya tidur di stasiun Gondang Dia.
Pada saat itu di daerah Cikini ada yang namanya Dr. Suradi. Beliau kasih makan para pemulung. Saya makan bersama dengan pemulung. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang habis khotbah, dia menghampiri saya. "Dek, kamu dari mana?" Saya bilang, "Saya dari Citarum." Dia bilang, "Tuhan bicara sama saya, kamu ikut saya." Berarti saya tadi Bapak khotbah, kapan Tuhan bicara Pak? Kamu ikut saya. Saya diajak Rawamangun oleh almarhum Bapak Pendeta Sese Rombot. Saya disekolahkan sekolah Alkitab. Pada saat itu sebelum sekolah Alkitab saya dibaptis. Dia bilang, "Kamu sekarang tinggal di sini beberapa hari di gereja, dan dengan satu saya kami ikut doa, nanti Tuhan yang kasih nama buat kamu." Tiba-tiba ada pekerja, "Namamu Yosua," kata baptis. Akhirnya saya dibaptis. Dan akhirnya ketika saya dibaptis, saya sekolah Alkitab. Saya pikir sekolah Alkitab itu enak, saudara. Ternyata tidak. Ternyata di sekolah Alkitab itu setiap kali saya mau makan ayam, kalau itu nggak ditutupin itu ayamnya terbang, saudara. Ya. Pernah ada teman saya orang Batak, setiap kali saya makan daging ayamnya hilang. Saya tanya, "Kok dagingnya saya ayam kok hilang?" Dia bilang, "Roh Kudus yang ambil," katanya. Karena saya baru mau sekolah Alkitab, saya tanya, siapa yang namanya Roh Kudus? Setiap kamar saya tanya, saya heran gak setiap makan ayam 3 minggu saya sekolah Alkitab makan ayam selalu terbang, ayam saya hilang. Dia bilang katanya Roh Kudus yang ambil katanya. Yos, nanti kamu akan ngerti siapa Roh Kudus. Saya berpikir iya ya, gak mungkin Roh Kudus makan ikan ayam, betul kan? Dan ada apa saudaraku yang dikasih sama Tuhan? Ada apa? Saya sekolah Alkitab, saya ambil keputusan praktek di sekolah Alkitab, dan saya menikah dengan anak seorang ustaz. Bayangin saudara, yang dulunya penyanyi qosidah terlalu ditampilkan foto-foto saya. Dulu istri saya penyanyi qosidah, lagu ini gini, Magadir, Magadir, ya Syafiana, Magadir. Itu lagunya saudara. Dulu waktu saya menikah sama istri saya, saudara, saya penuh dengan tantangan yang luar biasa. Mertua saya bilang gini, waktu saya ingin melamar istri saya bilang, "Pak, saya mau melamar anak Bapak. Apa kerjaanmu?" "Pel to war." Dia pikir saya polisi, pel to pelayan Tuhan. Wah, kamu pel to ya? Ini foto keluarga kami ya. Keluarga kami sebagian sudah terima Yesus ya. Terus ya, ini keluarga saya setiap Natal kami kumpul seperti ini, saudara. Ini sebagian sudah terima Tuhan, ini nggak nyalain. Ini sudah terima Tuhan semua. Ini keluarga kami semua, saudara. Yang pertama bertobat adalah istri saya. Yang kedua adalah kakak saya, dan semua ponakan-ponakan saya ini semua sudah terima Yesus. Ini acara Natal kemarin, ya terus ya. Nah ini dia nih. Ini salah satu ustadz terima Yesus dan sekarang sudah almarhum, saudara. Tapi anak yang main musik ini anaknya, saudara. Anaknya main musik di gereja. Saya bilang, "Pak Ustadz, anakmu main musik di gereja." "Nggak apa-apa Pak Pendeta, daripada main di diskotik," katanya. Dia nih, ini anaknya belakang. Nah, puji Tuhan, ini tiap tahun kasih habis bingkisan dan sekarang sudah dipanggil Tuhan. Terima Yesus 2 bulan sakit dipanggil Tuhan, saudara. Dan sekarang adiknya sudah terima Yesus. Haleluya, amin ya. Terus ya. Nah ini saya tahlilan. Saya undang tahlilan, saudara ya, sama warga terus ya. Habis ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita berbicara karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita, saudara. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam satu nama yang terindah, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagaimana Alkitab mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Artinya apa? Tuhan telah memanggil kita supaya kita diberikan keselamatan yang kekal. Kalau Tuhan sudah memberikan jaminan keselamatan yang kekal, kita pegang Yesus kita dengan erat. Saya pernah mengalami tantangan yang luar biasa ketika saya mengalami terima Yesus, saudara. Habis nikah, bayangin saudara, Tuhan uji saya yang begitu luar biasa.
Saya punya istri sakit kanker payudara stadium 3, saudara. Yang dokter bilang angkat tangan, tapi Tuhan tidak pernah angkat tangan, saudara. Masuk rumah sakit Elizabeth, dokter bilang gini, Pak, tolong semuanya disiapkan dananya 75 juta. Pada saat itu saya baru nikah baru setahun, baru punya anak, saudara. Diuji hal yang luar biasa. Istri masuk rumah sakit, saya bilang sama mertua saya kan juragan angkot dulu ya. Bilang, Pak, saya butuh uang. Berapa? 75 juta. Oke, saya siapkan. Dia masuk kamar setengah jam, dia keluar, sini, tanda tangan. Ternyata apa? Di situ ditulisan, jika kamu mau kembali lagi ke Muslim, katanya, kata mertua saya kasih uang ini. Saya bilang, maaf Pak, saya nggak gadekan Yesus saya. Itu sebelum mertua saya kenal Tuhan. Saya nggak gadekan Yesus saya bilang. Saya kembali ke rumah sakit Elizabeth, saya cerita sama istri saya. Istri saya menangis, ayo mah kita gandengan tangan, kita berdoa. Saya cuma nyanyi, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Setelah itu, amin. Anak saya masih tidur di di bawah. Sudah, saya amin. Tiba-tiba saya punya handphone, SMS masuk. Ada orang bilang, Pak, izinkan saya minta nomor rekening Bapak. Saya berpikir paling orang kasih 1 juta atau 500, ya sudah saya kasih. Bentar ya Pak, 5 menit lagi saya kembali WA Bapak, SMS Bapak. Ya Pak, saya baca lagi, Pak, itu sudah masuk. Saya cek di ATM saya, saudara, Tuhan kasih 80 juta, saudara. Sampai sekarang orang yang ngasih uang itu sampai detik ini nggak tahu siapa orangnya. Kenapa? Habis ngasih itu nomornya nggak aktif lagi, saudara. Makanya Yesus Allah yang dahsyat. Amin. Yesus Allah yang luar biasa. Amin. Keselamatan hanya ada dalam satu nama yang terindah, yaitu Yesus Kristus. Amin. Makanya bangga saya memilih Yesus. Dalam Al-Quran, saya buka sedikit Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Padahal sudah ada jalan yang lurus dalam Al-Quran 48 Al-Fatihah ayat 2. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu, Mr. M, atas dosamu yang lalu di akan datang. Bayang Mr. M berdosa, tapi Yesus gak pernah berdosa. Amin. Amen. Dia memberikan jaminan keselamatan yang kekal pada setiap pribadi kita, saudara. Jangan tinggalkan Yesus. Pegang Yesus dengan erat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, katakan, Yesus, aku tetap cinta Engkau. Yesus, saudara. Saya banyak tantangan yang saya hadapi dalam pelayanan di bawah, saudara. Ketika mertua saya belum terima Yesus, kami lagi ibadah di rumah, tiba-tiba ada batu masuk ke jendela. Bayangin, saudara, batu masuk ke jendela. Coba, batu, puji Tuhan, batu itu gak kena kepala anak saya. Dan besok pagi saya lapor ke kelurahan. Oke Pak, kalau gitu nanti diproses ke kantor polisi. Saya dipanggil kantor polisi. Pak, ini pelakunya sudah ada. Siapa? Bapak jangan kaget, pelakunya mertua Bapak, Tuhan tolong. Ya udah, saya cabut aja berkas lagi Pak, saya bilang. Daripada saya dipecat jadi mantu, saya bilang. Tapi apa terjadi, saudara? Ketika mertua saya sakit, saudara, ada kiai pada nengokin, doain gak sembuh. Saya datang ke rumah sakit, dia masih fanatik sama saya. Pak, boleh saya berdoa? Gak usah. Oke, gak apa-apa. Besok Pak, boleh saya berdoa? Gak usah. Hari ketiga, Pak, boleh. Oke, doain. Kalau Tuhanmu bisa menyembuhkan, baik hari ini terima Yesus. Oke. Saya cuma bilang gini, dalam nama Tuhan Yesus, jika Tuhan izinkan sembuh, mati saya pulang. Yang bertuah betul. Udah saya pulang, sudah. Kenapa udah tua ngapain lama-lama, betul kan? Kenapa? Dia sembuh, saudara. Dia bisa berjalan. Masih juga. Bandel hatinya, gak mau terima Tuhan, sakit lagi.
Saya doakan sembuh lagi. Apa? Tuhan jamah dia. Ketika Tuhan jamah dia, saudara, ketika saya lagi ada puji-pujian, dia langsung dengerin situ. Saya bilang, Yos, tolong kau carikan Alkitab bahasa Jawa. Bayangin saudara, mertua saya minta Alkitab bahasa Jawa. Makanya kita punya Tuhan itu indah. Amin. Alkitab ini bukan miliknya orang Kristen, karena firman Tuhan berkata, pergi jadikan semua bangsa murid. Murid ke Tuhan punya siapa? Yesus punya siapa? Punya semua bangsa. Maka dikatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya bangga. Di Jawa ada Alkitab bahasa Jawa, di Bali ada Alkitab bahasa Bali, betul? Ada Alkitab bahasa Mandarin, ada Alkitab bahasa Inggris. Indah gak Alkitab? Indah gak Tuhan kita? Indah, saudara. Amin. Tepuk tangan buat Yesus, saudara. Jadi yang terpenting dalam hidup kita, engkau yang sudah memiliki jaminan keselamatan, engkau jaga Yesusmu dalam hatimu. Amin. Sampai akhir hayat kita, kita tetap cinta Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Ya, sekarang yang terpenting dalam hidup kita, Yesus ada dalam hati kita. Amin. Makanya saya bangga jadi hamba Tuhan, saudara. Bangga menjadi pemilik Kristus. Dulu jadi hamba Tuhan belum bisa naik pesawat, saudara. Jadi ustadz uang banyak, gak pernah ngalamin naik pesawat. Jadi pendeta gak punya uang bisa naik pesawat. Kebayang apa enggak, saudara? Waktu saya diundang pertama kali kesaksian di Surabaya, naik pesawat Adam Air, saudara. Ketika naik pesawat saya pakai sabuk pengaman. Mau turun gak bisa turun, apa? Gak bisa buka sabuknya. Karena pas saya ditempatkan lagi di hotel. Ketika saya tinggal lagi di hotel, saudara, itu saya dikasih kunci yang ada kartunya. Ya saya marah-marah, Pak, saya minta kunci bukan minta kartu. Saya bilang, Pak, itu kartu nanti di kamar kan ada nomornya, Bapak tempelin di tembok. Ternyata saya tempelin di tembok, kamar gak ada buka, saudara. Itu saya pertama jadi hamba Tuhan. Yang terpenting dalam hidup kita, keselamatan hanya ada di dalam satu nama yang terindah, yaitu Yesus Kristus. Amin. Karena tidak Allah satu-satunya. Yesus satu, saya sang juru selamat dalam hidup pribadi. Tugas saya hanya satu, menyampaikan kabar kebenaran kepada dunia, supaya mereka mengenal Tuhan, saudara.